Hello Indonesia, ketemu lagi di channel Ihsan Rahmat. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan kurikulum vitae dan lamaran kerja. Opening. Lamaran kerja dan kurikulum vitae adalah satu kesatuan dalam proses seleksi berkas pelamar. Ini menjadi langkah awal dalam proses seleksi karyawan. Lamaran kerja adalah surat pengantar atau perkenalan diri pelamar kepada perusahaan yang biasanya kita tujukan kepada HR. Hal yang harus Anda yakini yang Anda isi dalam proses tersebut adalah nama lengkap pelamar, sesuaikan dengan EKTP atau KK atau ijazah Anda yang memang sama. Disusul dengan gelar pendidikan Anda. Informasikan pendidikan terakhir Anda serta jurusan. Pastikan Anda membuat posisi yang dilamar agar rekruter tahu posisi yang Anda inginkan. Walaupun pada saat tersebut tidak ada lowongan yang terbuka. Jangan suruh pencari kerja atau HR berpikir kemana posisi yang Anda lamar. Pastikan di dalam surat lamaran kerja, buatlah kompetensi atau kemampuan yang sangat-sangat Anda miliki, sangat Anda kuasai, atau yang sangat Anda ketahui. Surat lamaran kerja juga menjelaskan data-data apa saja yang akan diberikan untuk memperkuat atau meyakinkan HR rekruter. Umumnya, kelengkapan tersebut yakni fotokopi KTP, pas foto, kurikulum vitae, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, atau nilai akhir pendidikan. Surat referensi pengalaman kerja dan sertifikat-sertifikat pendukung menjadi nilai tambah yang harus kita lakukan. Itu pun jika Anda miliki. Usahakan data-data lampiran tersebut, terkhusus kelengkapan sertifikat pelatihan yang pernah Anda lakukan, mendekati posisi yang Anda lamar atau yang Anda kuasain. Kenapa? Karena biasanya ketika proses wawancara, pertanyaan pembuka itu yang akan ditanyakan yakni seputaran sertifikat-sertifikat yang Anda kirimkan. Lebih lanjut, jika Anda tidak memahami dengan apa yang saya jelaskan, dapat komen di bawah ini. Kurikulum vitae. Kurikulum vitae merupakan data detail dari riwayat hidup sang pelamar. Apa yang membedakan dari surat lamaran kerja dengan kurikulum vitae? Kalau surat lamaran kerja adalah data pengantar kita untuk memperkenalkan. Kalau kurikulum vitae lebih mendetailkan data riwayat hidup diri kita, yang di dalamnya biasanya lebih bersifat pribadi, yakni nama lengkap, handphone, email, alamat media, riwayat pendidikan, pengalaman kerja kita, pelatihan-pelatihan yang pernah dimiliki, serta referensi dari kita. Kita akan bahas satu persatu. Data pribadi. Ingat, buatlah alamat email yang mudah dibaca. Hindari alamat email yang tulisannya sulit dibaca. Begitu juga nama media sosial yang kita buat semampunya mendekati nama asli
kita. 2. Riwayat pendidikan. Jika saya ditanyakan, saya lebih suka membaca riwayat pendidikan dari pendidikan terakhir pelamar. Jika pendidikan terakhir pelamar adalah S1, jelaskan dari pendidikan saya S1 dari jurusan A atau jurusan B. Turun ke bawahnya ke pendidikan di bawah dari itu. 3. Pengalaman kerja. Sama seperti pendidikan, saya lebih menyukai untuk membaca dari pengalaman kerja Anda terakhir turun ke pengalaman kerja Anda sebelumnya. Detailkan secara perinci apa-apa saja yang menjadi pekerjaan Anda di sana. Ingat, semampunya kalian buat pekerjaan yang benar-benar Anda lakukan dan Anda kerjakan. Jangan sekali-kali membuat pekerjaan yang memang bukan pekerjaan Anda. Kenapa? Karena nantinya dalam proses wawancara ini akan ditanyakan secara lebih detail. 4. Sertifikat pendukung, pelatihan, seminar, atau hal-hal yang lainnya. Menurut saya, masukkanlah sertifikat-sertifikat yang Anda kuasai. Sekali lagi saya bilang yang Anda kuasai. Jangan sekali-kali memasukkan sertifikat-sertifikat yang Anda tidak ketahui atau yang Anda tidak kuasai. Sekali lagi, jangan pernah masukkan sertifikat-sertifikat yang memang Anda tidak kuasai. Karena dalam proses wawancara itu juga akan sering ditanyakan. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana surat lamaran kerja dan kurikulum verti, serta beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi baik di surat lamaran secara langsung ataupun dengan email. Kasus pertama. Di dalam kasus pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Ketika dia membuat kepada, koma, titik, dan dia tidak menjelaskan ke perusahaan mana dia mau tujukan. Padahal seharusnya dia buat itu kepada PT A, PT B, PT C. Yang kedua, kesalahan dia kedua adalah dia membuat posisi kosong. Dan dia buat tulisan tangan. Administrasi. Padahal jelas-jelas ketika dia mau untuk di posisi administrasi, hal yang harus dia cermati, yakni dia harus membuat sebuah tulisan yang memang menunjukkan dia kuat di bagian administrasi. Untuk email, sebenarnya ini lebih kepada penulisan ketika dia membuat di Word. Yang saya ketahui ketika dia buat email @gmail.com, enter, memang secara otomatis ada beberapa aplikasi di Word yang langsung membirukan email tersebut. Ya, dia harus edit ulang, membuat menjadi hitam supaya menyesuaikan dengan tulisan-tulisan yang di atasnya. Kurikulum vitae dari kasus pertama itu hampir sama, emailnya masih biru, dan biasanya ini sama seperti yang saya jelaskan tadi karena faktor enter di Word-nya. Usahakan edit ulang, buat bloknya menjadi hitam. Untuk pendidikan, dia membuat dari pendidikan awal dia SD sampai dia perkuliahan. Untuk pengalaman kerja, dia juga mulai pertama kali dari pengalaman kerja di pertama sampai yang terakhir. Nah,
Dari kasus pertama ini, yang paling fatal yang harus saya jelaskan, yakni pastikan ketika dia memahami proses surat menyurat, ya, karena kemampuan dia dibilangnya memahami surat menyurat, tapi kalau kita lihat dari proses surat menyurat dia, beberapa hal yang memang ada kesalahan yang dia buat. Kasus kedua. Dari kasus kedua ini, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Pertama kali, hal lamaran pekerjaan. Dia buat lampiran 4 lembar. Jika Anda bisa sadari, lampiran 4 lembar itu berbeda dengan penjelasannya di bawah. Karena dia jelaskan itu di bawah itu ada kurang lebih sekitar 5 lembar lampiran yang dia jelaskan. Ini dua hal yang tidak sinkron. Kepada yang terhormat, Bapak strip Ibu pimpinan di tempat. Padahal seharusnya dijelaskan Bapak Ibu pimpinan perusahaan PTA dan PTB. Sama seperti kasus yang pertama. Dengan hormat, dengan spasi hormat seharusnya. Tapi dia buat dengan tanpa spasi langsung hormat. Saya nggak tahu apakah dia menggunakan aplikasi Word yang model yang terbaru atau tidak, tapi pastikan ketika Anda memang ingin melamar di bagian administrasi, hal-hal yang sesederhana ini haruslah Anda cermati. Jika kita baca lagi lanjutannya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak strip Ibu pimpin membutuhkan karyawan. Dia kurang ATA A. Karena itu saya berharap bisa menjadi bagian dalam perusahaan Bapak strip Ibu sebagai staf administrasi. Tulisan staf administrasinya dengan tulisan tangan. Jika memang dia serius untuk melamar ke bagian administrasi, buat jelas sebagai staf administrasi. Dalam biodata singkatnya, dia membuat TTL. Ya, kalau orang tidak paham, TTL itu adalah tempat tanggal lahir. Dia singkat tuh TTL. Syukurlah kalau orang menyadarinya, TTL. Pendidikan terakhir tanpa spasi. Ya. Pendidikan terakhir dia buat itu tanpa spasi. D3 Administrasi Bisnis. Untuk alumni, jangan sekali-kali kalian malu bahwasanya kalian itu dari alumni Politeknik ABCD gitu. Nggak usah disingkat. Buat saja memang Politeknik A, Politeknik B gitu. Nggak usah disingkat-singkat, dia nanti singkat-singkatannya. Sama tulisan mengoperasikannya salah. Bayangkan, sebagai seorang yang ingin melamar di bagian administrasi, tapi untuk mengadministrasikan tulisannya sendiri saja, dia belum bisa. Dari lamaran kerja ini saja, saya sudah menilai bahwasanya dia termasuk orang yang kurang teliti atau dia tidak fokus terhadap apa yang dia kirimkan. Daftar riwayat hidup. Sama seperti kasus yang pertama, dia emailnya enter langsung warna biru. Ya, putihkanlah. Kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, spasinya tidak dia lakukan proses tab. Syukurlah dia tidak menjelaskan di sini dia menguasai Microsoft Office. Ya. Tapi kalau dari sini saja saya sudah tahu bahwasanya dia tidak melihat bagaimana cara menyusun tab untuk susunannya rapi. Kegiatan-kegiatan sertifikat-sertifikat dia itu beberapa yang ada yang saya lihat ya. Tapi ketika dia melakukan itu sertifikat-sertifikat itu, tapi lampirannya tidak ada dia lakukan. Padahal sebenarnya ketika Anda membuatkan sertifikat-sertifikat tersebut, lampirkan. Sekali lagi saya bilang, lampirkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari posisi yang Anda lamar. Jangan sekali-kali melampirkan sesuatu sertifikat-sertifikat yang tidak sesuai dengan yang Anda lamar. Kenapa?
Karena sekali lagi saya bilang, pelatihan di beauty class. Ya, berarti dia melakukan proses pelatihan di kecantikan. Untuk apa di bagian administrasi? Berarti dia mau melamar di front office misalnya contohnya. Oke, dia masuk. Tapi kalau misalnya dia mau hal-hal yang lain, tidak usah dimasukin. Kasus ketiga. Di kasus ketiga ini, kita melihat lamaran kerja yang dilakukan secara tertulis atau dengan tulisan tangan. Ya, tahun 2021 ada surat lamaran yang masih tertulis dengan tangan. Saya tidak akan bahas panjang dari proses ini, cuman saya mau sekali lagi memberikan penjelasan jika Anda memang ingin melakukan pembuatan lamaran kerja dan kurikulum vitae, pastikan tujuan perusahaannya kemana harus dibuat. Ya, baru kalau dari kasus yang terakhir ini kasusnya sangat-sangat fatal menurut saya. Kenapa? Dia tidak menyebutkan kontak personnya. Bayangkan, kemana saya harus menghubungi dia? Hari gini, saya dimintanya untuk mengirimkan balasan. Seandainya nih ya, seandainya kalau saya mau manggil dia, saya mau panggil kemana dia ya? Ya, ini nih suatu kasus yang luar biasa. Pastikan kontak person Anda itu sudah harus Anda lampirkan. Ya, kalau seperti ini, mau 1000 pun lamaran yang Anda kirimkan, ya kan? Saya tidak jamin dari ke 1000 itu 1 dari 1000 itu dipanggil. Untuk kasus keempat, yang biasanya orang yang mengirim lamaran kerja dan kurikulum vitae ke email, ya. Ada beberapa lamaran kerja atau di beberapa perusahaan itu memberikan kuota emailnya berapa megabyte. Pastikan Anda buat lamaran kerja dan kurikulum vitae memang sesuai dengan berat data yang Anda kirim. Jika Anda diminta untuk 3 MB, pastikan data tersebut 3 MB. Jangan didefrag atau dipress, ya kan? Dengan ketika kita buka flashnya itu, datanya itu detail begitu banyak. Ya, pastikan pencari kerja itu mengirim lamaran semampunya menyederhanakan data yang Anda kirim. Kalau bisa, itu filenya satu bentuk PDF, lamaran kerja, kurikulum vitae, baru lampiran-lampirannya itu satu file di PDF-kan. Ya, jangan disuruh rekruter untuk mengklik satu persatu. Bayangkan saja harus berapa banyak waktu untuk terfokus di satu lamaran saja. Jika satu hari rekruter mendapatkan lamaran kerja kurang lebih rata-rata 50-100 saja, itu dia butuh berapa menit untuk menyelesaikan 50-100 lamaran tersebut. Yang kedua yang harus Anda pahamin, pastikan subjek yang Anda buat itu mengenai posisi yang Anda lamar. Contoh, ketika Anda membutuhkan atau Anda ingin melamar di bagian staf administrasi, pastikan Anda buat namakah, buka kurung posisi yang Anda inginkan, atau kurikulum vitae, strip lamaran atas nama ini, buka kurung posisi yang Anda lamar. Pastikan di dalam subjek itu semampunya posisinya sudah Anda buat. Untuk penjelasan secara email yang di tag awalnya itu, Anda sudah menjelaskan secara umum kenapa si rekruter mau membuka data attach file kalian. Terima kasih telah menonton hingga saat ini.
Jika Anda merasa bermanfaat, maka berikan like atau share kepada orang-orang yang sedang membuat lamaran kerja dan kurikulum vitae.